Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Andresan Agus Wajudi dan di channel YouTube ini saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan prosesor. Berikut penjelasannya. Di sini berikut nama saya, lalu nomor mahasiswa saya, lalu di sini adalah pelajaran sistem komputer. Di algoritma penjadwalan prosesor ini terdapat first come first serve. Itu adalah sering disebut oleh orang-orang VCVS. Yaitu memiliki di sini memiliki ciri-cirinya yaitu property intrinsic waktu kedatangan, may exhibit convoy effects atau dapat menunjukkan efek convoy, lalu no starvation, variasi waktu tunggu rata-rata yang tinggi. Di sini ada contoh dari VCVS atau first come first served. Di sini ada contoh tabelnya. Di sini ada proses, ada arrival time atau waktu kedatangan, burst time atau waktu yang dibutuhkan, waiting time waktu tunggu, turn around total waktu, dan start time. Di sini ada tabel juga, tapi ini bukan tabel ini ya, beda. Ini adalah namanya Gantt. Gantt ini untuk melakukan proses waktu dari VC, VS atau first come first serve. Di sini dapat dari mana nih semua nih? Ini angka-angka ini. Angka ini dapatnya dari mana ya? Dari sini, dari Gantt. Nih. Sekarang kita ingin memprosesnya bagaimana? Ini saya akan jelaskan. Di sini ada proses P0, P1, P2, P3. Anggap saja ini semua adalah pasien gitu. Pasien ini mau ke rumah sakit, mau berobat di rumah sakit. Di sini akan diproses oleh dokter gitu. Di sini pasien yang pertama waktu kedatangannya adalah 0. 0 ini. Waktu kedatangan 0 itu anggap saja ini jam 12. Jam 12 dia datang. Jam 000 gitu. Jam 12. Dan waktu yang dibutuhkan yaitu 2 jam. Lalu pasien yang pertama datangnya jam 1 nih. Dan waktu yang dibutuhkan 1 jam untuk konsultasi ke dokter. Mungkin ya hanya sakit panas atau sakit apa ya gitu ya. Sedangkan yang P2 ini pasien yang ketiga yaitu waktu kedatangannya jam 3. Jadi jam 3 waktu kedatangannya. Dan akan diproses pada saat dibutuhkan waktu itu 2 jam. Mungkin jadi sakit demam atau sakit paru-paru atau gimana ya. Mungkin butuh ya pemrosesan yang panjang mungkin. Sedangkan yang pasien yang keempat atau P3 dia datangnya jam 5 nih. Dan dia butuh waktu 3 jam untuk proses perawatan gitu. Jadi mungkin dia sudah kanker atau gimana gitu ya. Sama saja seperti itu. Sama saja ini seperti di CPU. Di CPU juga misalnya algoritma yang pertama yaitu algoritma 0 dia dilakukan pada saat jam ini. Dan juga yang membutuhkan waktu untuk prosesnya yaitu 2 jam. Sama saja seperti itu. Kita anggap saja ini adalah sebagai pasien rumah sakit. Waktu yang ditunggu dapatnya dari mana nih? Nanti. Dan turun rollnya waktu totalnya dapat dari mana? Nanti juga. Dan ini start time adalah waktu pertama yang akan dijalankan oleh CPU atau prosesor tersebut. Itu. Dapatnya dari mana? Dari sini. Gantt. Oke, di sini saya akan menjelaskan dapatnya dari mana yaitu dari Gantt. Akan saya jelaskan. Di sini 0 waktu pertama kali atau waktu awal. Sini waktu awal. Siapa yang pertama kali datang ke rumah sakit? Ataukah P1, P2, P3 atau P0? Iya, P0. P0 yang pertama kali datang yaitu jam 12. Ini jam 0 waktu kedatangannya. Jadi kita buat di sini
P0. Nah, P1 yaitu jam 1. Nih, P0 kan membutuhkan waktu 2 jam ini. 2 jam untuk proses dia sama dokter, konsultasi sama dokter. Nah, sedangkan P1-nya nih datangnya jam 1. Dia membutuhkan 1 jam. Gitu. Jadi di sini 1, di sini 1 dan di sini P1. Dan dia akan masuk pada saat P0 sudah selesai. Waktu yang dibutuhkan ini 2 jam. Gitu. Nih, jam 2. Lalu sudah P1 nih. P1-nya ini kan sudah selesai nih. Pada saat itu P1 kosong nih. Ini kosong. Datanglah P2. P2 malah masuk jam 3. Dia kan hanya 1 jam ini. P1. Selesai kan? Sudah keluar. Nggak ada lagi yang ditunggu. Masuklah P2 ke ruangan dokter itu. Jadi pada saat P2 konsultasi nih. Dari jam 3 nih dia masuk. Dari jam 3. Jadi dari jam 3 sampai ke jam 5 kosong. Sudah selesai nih. P2 sudah selesai. Masuklah P3. Nah, P3 nih dari jam 5 sampai ke 8. Nih, 8. Nah, mungkin ada yang bertanya, 8 ini dapat dari mana sih? 8 ini dari waktu yang dibutuhkan. Jadi dokter ini akan memeriksa berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sama saja kayak prosesor CPU, berapa lama CPU digunakan. Gitu. Berapa lama? Jadi 8 gitu. 8 dari sini 2 tambah 1, 2 ditambah 2 ditambah 3. Yaitu 8. Nih hasilnya 8. Dan waiting time dapat dari mana sih? 0, 1, 0, 0. Dapat dari sini, proses ini. Nah, jadi dan juga proses dari sini dan juga dari sini kita lihat juga ya. Di sini kita lihat apakah ada yang ditunggu waktunya atau ada yang ditunggu atau yang tidak ada yang ditunggu gitu. Nah, waktu yang ditunggu itu adalah P0. P0 dulu nih. Ada nggak yang waktu yang ditunggu? Oh, tidak ada. Berarti 0 waktu yang ditunggu. Dari P0 tidak ada. 0. Sedangkan P1 ada 1 nih. 1 nih ada nggak yang ditunggu dari P1? Ada. Di sini. P1 kan datangnya jam 1 nih. Tapi dia harus menunggu dulu P0. Berarti ada yang ditunggu. Jadi P1 menunggu dulu P0, jadi ada waktu yang ditunggu. Waktu tunggunya ada P1. Jadi buatlah 1 di sini, 1. Nah, sedangkan P2-nya nih ada 3. Jam 3 aja datang. Ada nggak yang dia tunggu? Tidak ada. Berarti P2 akan diproses pada saat P1 tidak ada yang ditunggu. P2 tidak ada waktu yang tunggu. Jadi 0, tidak ada. Sama P3. Ada nggak yang ditunggu waktunya? Atau pasien yang ketiga? Yang tadi penjelasan saya di awal, tidak ada yang ditunggu. Dia langsung masuk. Jadi pada saat P2 sudah selesai, P3 masuk. Jadi tidak ada yang ditunggu. 0. Nah, totalnya dapat dari mana ini? Turnaround totalnya nih. Turnaround totalnya nih dapat dari waktu yang dibutuhkan ditambah waktu yang ditunggu. Jadi 2 tambah 0, 2. Lalu 1 tambah 1, 2. 2 tambah 0, 2. 3 tambah 0, 3. Gitu. Nah, ini rata-ratanya dapat dari mana nih? Kok ada 1/4, 9/4? Dapat dari sini. Total ini. Jadi total ini dijumlahkan, dibagi per 4. 4-nya dari mana? Dari sini. P0, P1, P2, P3. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi waktu yang ditunggu ini dijumlah per 4. Jadi 1/4. 1/4 berapa sih? 0,25. Lalu total waktu. Total waktunya ini dijumlah juga ya. Jadi ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3. 9/4. 4 dapat dari mana juga? Dari sini. P0, P1, P2, P3. Jadi 4. 9/4 sama dengan 2,25. Itu. Sedangkan start time-nya dapat dari mana? Dari Gancat. Jadi waktu yang dibutuhkan, waktu awalnya masuk ya dari Gancat ini. Jadi P0 waktu awalnya jam berapa? 0.
Sedangkan P1 waktu yang di awalnya jam 2. Lalu P3 waktu di awalnya jam berapa? Jam 3. Lalu P3 waktu yang di awalnya adalah 5. Nah, jadi kita dapat ini start time-nya dapat dari waktu mereka proses berjalan. Gitu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang Short Test Job First atau SJF, yaitu memiliki ciri-ciri menggunakan waktu burst yang dipartisipasi, tidak ada efek konvoi, terbukti optimal untuk waktu tunggu rata-rata terbaik. Nah, sedangkan Short Test Job ini first juga, maksud saya Short Test Job First atau SJF ini juga memiliki dua perhitungan juga, dua algoritma perhitungan, yaitu ada non-preemptive dan juga ada preemptive. Nah, di sini yang non-preemptive itu berarti bahwa suatu proses berjalan ia akan terus melakukan sampai pelepasan kendali CPU. Ini karena berakhir secara sukarela menghasilkan CPU ke beberapa proses lain atau menunggu atau meminta beberapa pelayanan dari sistem operasi. Nah, mudahnya kalau kita ingin mengingatnya, mudahnya itu tidak bisa terpotong dan tidak bisa diterapkan. Tidak bisa diterap ya. Nah, maksudnya ini proses dari non-preemptive ini itu adalah prosesnya terus berjalan sampai CPU kondisi mati atau CPU sistemnya dimatikan, selesai gitu. Itu contohnya. Jadi non-preemptive ini tidak bisa terpotong ya, tidak bisa dilangkah-langkah, tidak bisa. Jadi harus searah atau ngantri kayak gitu, jadi tidak bisa langsung cepat langsung masuk gitu. Nah, sedangkan di ini yang yaitu ada preemptive, itu preemptive ini akan mendahului CPU jika prioritas proses yang baru tiba lebih tinggi dari prioritas proses yang sedang berjalan. Contohnya, mengasumsi waktu kedatangan adalah 0. Lalu yang kedua, prioritinya yang kecil merupakan priority tertinggi. Jadi, di antara proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, proses 5, ini ada contohnya nih. Nah, jadi prosesnya ini dia ambil waktu yang lebih tinggi. Waktunya yang lebih tinggi, yaitu misal P1 adalah waktu yang lebih tinggi adalah 0. Gitu. Waktu yang dibutuhkan adalah 10. Jadi dia mendahulukan yang lebih banyak, yang lebih tinggi waktunya. Gitu. Yang lebih tinggi, prioritinya adalah 3 ini. Waktu yang lebih tinggi ya, ada yang lebih tinggi. Jadi yang awal, misal kalau P2 10 juga, P2 akan di atas, P1 di bawah, misalnya P1 adalah 1. Gitu. Dia membutuhkan waktu yang lebih tinggi, yang jelas untuk penjelasannya. Tapi yang lebih singkatnya lagi, dia bisa terpotong gitu, bisa terpotong-potong. Jadi bisa proses yang mana dulu yang lebih kecil, dia akan didahului. Kalau yang lebih besar dia, maksud saya yang lebih besar yang dia dahului, yang kecil baru yang belakangan. Itu yang maksudnya dari preemptive priority scheduling. Nah, berikut contoh tabel dari preemptive dan non preemptive. Baik, ini adalah contoh tabel SJV non preemptive. Nah, di sini sesuai dengan penjelasan tadi, di sini kan P0, P1, P2, P3. Di mana waktu kedatangannya ada jam 0, jam 1, jam 2, jam 3. Tapi ini waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan P0 itu 3 jam. Gitu. Sedangkan yang lainnya hanya 2 jam, 1 jam, 1 jam. Tapi pada saat waktu kedatangannya 1, 2, 3. Jam 1, jam 2, jam 3 waktu kedatangannya. Jadi untuk menunggu, jadi P1, P2, P3 itu menunggu kan? Benar kan? Nah, jadi kita buat nih, di awalnya adalah P0 membutuhkan 3 jam. Nah, di sini
Yang paling dulu selesai adalah P2 sama P3 karena waktu yang dibutuhkan hanya 1 jam. Tapi yang mana dulu yang selesai adalah P2 karena P2 datangnya jam 2. Nih, jam 2. Jadi dibutuhkan 3 jam, jadi di sini kita buat P2. Dan ditambahkan selesai yang dibutuhkan 1 jam, jadi 4. Gitu. Nah, setelah itu baru P3-nya. P3-nya datang karena dia jam 3 nih, selesai 1 jam. Jadi P3-nya datang, waktu yang dibutuhkan hanya 1 jam. Dari jam 4 sampai ke jam 5. 1 jam P3. Pada saat sudah selesai P3, baru P1-nya ke sini. Jadi dia membutuhkan waktu 2 jam P3. P1-nya membutuhkan 2 jam. Jadi dari jam 5 sampai ke jam 7 P1. Nah, cara ngisi waiting time-nya yaitu adalah waktu tunggu. Apakah P0 ada yang ditunggu? Tidak ada. Jadi 0. P1 membutuhkan berapa lama? Jadi dari jam 3 sampai ke jam 7, dia hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk menyelesaikan prosesnya. Sedangkan P2 hanya 1 jam, P3 hanya 1 jam. Gitu. Nah, sedangkan untuk totalnya yaitu dari waktu yang dibutuhkan ditambah waktu yang ditunggu. Jadi P0 adalah 3, P1 sama dengan 6, 2 tambah 4, 6. Lalu P2-nya 1 tambah 1, 2. P3-nya 1 tambah 1, 2. Lalu kita ngitung rata-ratanya, itu ini 6/4. Jadi total ini dibagi 4 sama dengan 1/5. Sama kayak perhitungan tadi pada saat di awal perhitungan kita tadi. Sama. Lalu rata-ratanya juga 13. Jadi 3 tambah 6, 9. 9 tambah 4, 13. 13/4. 3,25. Itu adalah perhitungan dari non-preemptive. Preemptive. Nah, berikut kita hitung ke contoh ke preemptive-nya. Oke, nah ini contoh tabel SJF preemptive. Nah, di sini P0 sesuai dengan penjelasan tadi, P0 itu waktu kedatangannya adalah 0 dan waktu yang dibutuhkan 3 jam. P1 datang ke 1 yang dibutuhkan 2 jam. Lalu P2 jamnya kedatangan jam 2, waktu yang dibutuhkan hanya 1 jam. P3 waktu kedatangannya jam 3, selesainya jam 1. Nah, di sini untuk kita mengetahui waiting time, turnaround start time itu dari Gantt chart juga. Jadi P0 ini yang di waktu awalnya adalah P0 adalah 0, dia hanya membutuhkan 1 jam. Karena P1, P2, P3 waktu yang dibutuhkan hanya 2 jam, 1 jam, 1 jam. Jadi ini P0 akan diputuskan di sini. Dia hanya diputuskan 1 jam. Jadi di sini 2. Di sini 2 dong. Sini 2. Jadi bukan 3. Kita buka kurang aja ya. Sini 3. Jadi waktu ini dikurangkan ini jadi 2. Nah, 2. Ya. Kemudian P1-nya nih, dia datang jam 1. Tapi dia dipotong. Dipotong juga. Jadi dia membutuhkan ini 2 ini dikurangi waktu arrival time-nya. Jadi 1. Jadi 1 dia. Gitu. Nah, sedangkan P2-nya sama, cepat juga, 1 jam. P3-nya sama. Cara untuk menghitung waiting time-nya, ini 0 ditambahkan waktu yang ditunggu ini. 3 ini 1, 2, 3. Ini baru berjalan lagi dia. Jadi 1, 2, 3. Jadi ditambah 3. Jadi 0 ditambah 3 ya 3.
Nah, sedangkan P1 sampai P3 tidak ada yang ditunggu. Mereka semua sudah selesai diproses. Start time-nya kok bisa nih P0-nya 0,4. 0 ini itu dia ada dua yang berjalan P0 ini. Jadi pada saat yang pertama ini 0 sama yang di belakang. Pada saat waktu yang diperlukan start lagi dia jalan. Jadi 0,4. Dia 2 kali berjalan loh P0 waktu awalnya tuh. Itu dapatnya dia mulai berjalan. Nah, kalau kita mau ngitung totalnya ya ditambahkan saja 0 tambah 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, dan start time-nya dapatnya dari sini. Jadi start time-nya P1 adalah 3. Jadi dari sini, bukan 3. Mohon maaf, kesalahan di sini. Jadi start time-nya yaitu dari P1 ya adalah 1. P2-nya berapa? Ya 2. P3-nya 3. Inilah waktu berjalannya mereka. Gitu. Jadi, mohon maaf tadi tabelnya ada kesalahan. Jadi ini sudah saya perbaiki. Jadi untuk tabel preemptive, jadi dia nih 2 kali ya, ingat ya, P0-nya nih 2 kali berjalan karena dia ambil di mana yang lebih cepat duluan selesai gitu. Atau yang lebih tinggi, yang lebih banyak dia akan didului, tapi yang mana yang lebih kecil dia masuk gitu. Nah, jadi bisa diproses. Jadi untuk contoh preemptive ini seperti itu, dan non preemptive VC VS dan juga SJF. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi salah perkataan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.